Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, sukacita. Berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari yang luar biasa. Kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, dan memberikan kami jawaban. Semua bukan dari Tuhan, katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Tentang cara mengatasi krisis. Ada banyak orang bingung ketika menghadapi krisis. Ada banyak orang takut ketika menghadapi krisis. Bahkan ada banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Krisis seperti momok yang menakutkan. Krisis seperti hantu yang sangat menakutkan, saudara. Kita akan belajar dari seorang hebat, seorang yang luar biasa, Abigail. Bagaimana cara dia mengatasi krisis yang begitu luar biasa, saudara. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, saudara. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Luar biasa, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Abigail mengatasi krisis, mengatasi kemarahan Daud, mengatasi serangan Daud karena kecewa kepada Nabal yang sudah menolaknya, Nabal yang sudah memaki-makinya, saudara. Menerima usul dari bujang, menerima nasihat dari bujang. Ini yang luar biasa, saudara. Tidak semua orang bisa menerima nasihat. Tidak semua orang bisa menerima saran. Apalagi kalau dia kepala bagian. Apalagi kalau dia pemimpinnya. Abigail adalah pemimpin. Abigail adalah istri Nabal. Dia salah seorang pemilik dari perusahaan itu. Tapi dia mau mendengarkan saran. Ini luar biasa, saudara. Jadi, pemimpin yang baik mau menerima saran, mau menerima nasihat untuk kebaikannya, untuk keselamatannya. Yang kedua, di 1 Samuel yang ke-25, ayat yang ke-17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Abigail memikirkannya. Abigail mempertimbangkannya. Luar biasa, saudara. Dia bukan hanya bisa menerima, tapi dia merenungkannya. Ini semua katakan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memikirkan yang terbaik untuk perusahaannya, untuk usahanya, untuk keluarganya, untuk keselamatan jiwanya, keselamatan keluarganya, saudara. Orang yang bisa memikirkan, berarti orang itu tidak menganggap remeh. Orang itu menghargai setiap saran, setiap nasihat. Hari ini, kita mau menerima saran, menerima nasihat, dan memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memutuskan yang terbaik. Abigail punya waktu sedikit. Sebab Daud begitu marah, begitu kecewa dengan Nabal. Daud menerima makian. Daud menerima kata-kata yang kasar. Dan dia sudah merencanakan untuk segera menyerang Nabal, saudara. Jadi ini saya mengatakan situasi yang kritis, situasi yang berbahaya, dibutuhkan keputusan yang tepat, sikap yang tepat. Aku bisa, Yura. Itu kata Abigail.
Kalau kata Nabal, aku tidak mau Yura. Dia tidak mau menolong Daud. Dia tidak mau bekerja sama dengan Daud. Sebuah sikap, dua sikap yang berbeda. Satu sikap yang menerima. Satu lagi sikap yang menolak, saudara. Sekarang pekerjaan rumah bagi kita. Apakah kita mau menerima nasihat atau mau menolaknya? Apakah kita mau berpikir dengan tenang atau dengan ceroboh? Apakah kita mau berkata-kata dengan baik, menyambut orang dengan baik, menolong orang, atau kita mau berlaku kasar, memaki-maki, membuat hati orang terluka? Ini saya mau katakan, sikap seseorang menentukan langkahnya, menentukan kesuksesannya, menentukan keselamatannya. Sikap Abigail menentukan keselamatannya, saudara. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Abigail. Di 1 Samuel 25, ayat yang ke-18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 puyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertigandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arang. Dimuatinya lah semuanya ke atas keledai. Abigail langsung mempersiapkan sesuatu, saudara. Dia mau memberikan persembahan kepada Daud. Dia membawa begitu banyak bahan makanan. Dia berharap persembahannya ini akan meluluhkan hati Daud. Luar biasa. Ada persiapan. Ada yang dilakukan. Itulah keputusan Abigail, saudara. Keputusan yang hebat. Yang keempat, di 1 Samuel 25, ayat yang ke-19. Lalu berkata kepada bujang-bujang, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Abigail langsung menyuruh bujang-bujangnya. Menyuruh membawa semua makanan minuman yang luar biasa itu, yang enak-enak itu. Dia menyusul dari belakang, saudara. Itu artinya dia tidak mau menundanya. Ini keputusan yang baik. Tidak mau menunda kesempatan waktu yang ada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Abigail tahu waktunya tidak lama. Daud dalam perjalanan. Daud dengan kuda, dengan begitu cepat pasti akan sampai di tempat ini. Dia tidak ingin Daud tiba sebelum bertemu dengan dia, saudara. Ini saya mau katakan, persiapan dan kecepatan Abigail menyelamatkannya dan menyelamatkan keluarganya. Yang kelima, di 1 Samuel 25, ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Luar biasa, saudara. Abigail langsung turun dari kuda, langsung menyembah Daud, menghormatinya, ingin meluluhkan hati Daud, ingin menahan Daud untuk tidak berangkat menemui Nabal. Itu artinya Abigail pasang badan. Abigail menyerahkan dirinya di hadapan Daud. Kalaupun dia harus mati, dia akan mati hari itu dengan sikap yang baik, dengan pembelaannya, dengan usahanya yang luar biasa, saudara. Dia tidak akan rugi. Tapi kalau dia mendapatkan kasih Daud, berarti dia mendapat anugerah, dia mendapat berkat. Jadi dia sudah siap mati, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang hebat, orang yang siap mati untuk orang yang dikasih, untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya, untuk bisnisnya, untuk keluarganya. Jadi orang seperti ini ditolong Tuhan, saudara. Orang seperti ini pasti dijaga Tuhan, diselamatkan Tuhan. Apa yang Abigail lakukan luar biasa. Dia mampu membela keluarganya dan dia mampu mengorbankan diri. Lihat apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud, saudara. Di 1 Samuel 25, ayat yang ke-24. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan
hamba-Mu ini. Luar biasa. Abigail mohon bicara. Mohon untuk bicara. Mohon untuk waktu Daud untuk mendengarkan pembelaannya. Apa maksudnya, saudara? Ini saya mau katakan. Beda kata-kata Nabal dengan kata-kata Abigail. Nabal kata-katanya kasar. Abigail kata-katanya lembut. Kata-katanya baik. Kata-katanya menyejukkan. Hari ini, kalau kita punya kata-kata yang baik, menyejukkan, kita dihargai orang. Kita dilihat orang. Dan apa yang kita katakan didengar orang, saudara. Tapi kalau kita punya kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, dihindari orang. Dan orang tidak akan suka. Lihat, ketika Daud mendengarkan kata-katanya, Daud langsung tersentuh hatinya. Daud langsung jatuh hati, saudara. Dia belum pernah bertemu dengan perempuan seperti ini. Orang seperti ini. Yang punya kata-kata yang baik, sikap yang baik, yang spontan, yang tulus, yang jujur, yang keluar dari hatinya, saudara. Lihat apa yang dikatakan Daud padanya. Di 1 Samuel 25, ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebajikanmu, kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat terhadapmu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Luar biasa, saudara. Daud memuji, Daud mengagumi keberanian Abigail, ketulusan kejujurannya, dan permohonannya. Kata-katanya diterima. Bahkan Daud berjanji tidak akan menyerang Nabal, tidak akan membunuh Nabal, saudara. Dia mengurungkan niatnya. Hal kedua yang dilakukan oleh Daud di 1 Samuel 25 ayat yang ke-35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Luar biasa, saudara. Daud juga menerima semua pemberian, bahkan dengan senang hati menerimanya. Ini kan luar biasa. Dari orang yang tadinya marah, meluap-luap, dan ingin segera melakukan pembalasan kepada Nabal, tiba-tiba menjadi baik, tiba-tiba menjadi teduh hatinya, tiba-tiba bisa tenang, saudara. Bahkan bisa berkata-kata dengan baik, bahkan bisa memberkati, bisa mendoakan, bisa mengharapkan keselamatan kepada Abigail. Luar biasa, saudara. Daud berubah dari orang yang keras, orang yang marah, menjadi orang yang lembut, orang yang penuh dengan kasih. Ini yang saya katakan. Daud dipakai Tuhan luar biasa karena hatinya mudah disentuh, mudah tersentuh. Hatinya mudah tiba, mudah berbelas kasihan. Ketika dia melihat orang, dia tahu orang ini perlu dibantu, orang ini perlu ditolong, dia akan menolongnya, saudara. Tuhan memberkati Daud. Tuhan juga memberkati Abigail. Apa yang dikatakannya, apa yang diusahakannya berhasil. Ini yang saya mau katakan, saudara. Sikap yang baik, keputusan di saat kritis, menentukan hasil yang baik. Kalau keputusan kita, sikap kita baik, kata-kata kita baik, ketenangan, kedamaian, akan membuat orang merasakan kedamaian, ketenangan, akan membuat orang juga merasakan kasih. Jadi mulai dengan kata-kata yang baik, sikap yang baik, hasilnya pasti luar biasa. Keputusan yang baik menghasilkan hasil yang luar biasa, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Hari ini
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Tuhan berikan kata-kata yang baik, sikap yang baik, keputusan yang baik. Berikan Roh Kudus sehingga kami bisa memutuskan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan luar biasa, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, berikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita. Hari ini, hari jawaban doa, hari sukacita, hari berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.